acara kali ini akan dibuat pakan buatan, yang mana tujuannya adalah mahasiswa dapat mengenali berbagai jenis bahan pakan dan bentuk pakan ikan. Untuk bahan dan alatnya, yang pertama untuk bahan yaitu ada tepung ikan, tepung bungkil kelapa, onggok, dan polar. Kemudian untuk alatnya ada dua, yaitu baki plastik dan timbangan. Kemudian cara kerja. Yang pertama, disiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Kemudian diamati warna, tekstur, dan aroma dari bahan pakan, kemudian dicatat dan diidentifikasi bahan baku tersebut. Acara kedua adalah pembuatan tepung. Tujuan dari acara kedua adalah dapat membuat tepung berbahan dasar tumbuhan, hewan, ataupun limbah rumah tangga, atau tumbuhan, atau hewan, ataupun industri. Bahan yang digunakan berupa bahan baku pakan. Alat yang digunakan adalah tampah, blender, ayakan, pengaduk, label, dan juga kantung plastik. Cara kerja yang digunakan adalah: pertama, semua bahan baku dicuci hingga bersih. Kedua, bahan dijemur atau dikeringkan menggunakan oven atau panas matahari sampai kering. Ketiga, setelah bahan kering, lalu dihaluskan menggunakan gilingan atau blender. Jika bahan baku sudah tersedia dalam bentuk kering, maka cara kerja pertama dan juga kedua tidak perlu dilakukan. Untuk cara keempat, bahan baku kemudian diayak untuk menghasilkan tepung yang lembut. Untuk cara terakhir, tepung dikemas dalam wadah yang rapat dan diberikan label nama sesuai bahan baku dari tepung tersebut. Jauhkan tepung dari tempat lembab dan juga terkena sinar matahari secara langsung. Huta. Hari ini kita ada di praktikum nutrisi ya guys ya. Ini kita ada berapa acara? Tiga acara. Ya, yang pertama kita udah, terus ini acara kedua. Terus lanjut di sana ya, bisa di luar. Oke. Mereka lagi pada sibuk guys. Oke.
Oke, selanjutnya di sini ada acara 3, yaitu pembuatan pelet. Kebutuhan nutrisi pada ikan berbeda-beda tergantung dari jenis, umur, dan aktivitas fisiologisnya. Pada umumnya, kebutuhan protein berkisar 20-35%, serat kasar kurang dari 10%, dan lemak 4-18%. Pakan buatan bisa berbentuk tepung, remah, butiran, ataupun pelet. Nah, selanjutnya pakan buatan ini harus disesuaikan juga dengan bentuk dan ukuran bukaan mulut ikan. Dengan pembuatan pakan, ada beberapa pendekatan untuk menentukan perkiraan nutrisi yang dikandungnya. Metode pendekatan tersebut ada 3, yaitu metode 4 persegi panjang person, metode persamaan aljabar, dan linear programming. Untuk tujuan dari acara 3 ini, yang pertama, mahasiswa mampu meramu pakan buatan sesuai dengan komposisi nutrisi yang diinginkan. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat pelet sesuai dengan bahan yang telah disusun. Untuk bahan dan alat yang digunakan, bahan yang digunakan yaitu bahan baku pembuatan pakan ikan meliputi onggok, pollard, bungkil kelapa, tepung ikan, CMC, dan premix. Untuk alat yang digunakan ada pisau, baskom, pengaduk, penggiling pelet, dan tampah. Selanjutnya, langkah-langkah yang digunakan dalam acara pembuatan pelet. Yang pertama, hitung komposisi masing-masing bahan baku pakan yang akan dibuat sesuai dengan kadar protein yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya, setelah formulasi pakan buatan selesai, maka bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan pakan buatan disiapkan. Adapun prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, haluskan semua bahan kering dengan mesin penapung menjadi partikel-partikel kecil untuk ukuran tepung, kecuali vitamin dan mineral. Yang kedua, ada timbang bobot masing-masing bahan sesuai dengan formula dan sementara dipisahkan pada wadah tertentu, misalnya kantong plastik sebelum digunakan. Nah, yang ketiga ini ada campur semua bahan kering secara bertahap dan merata dari bobot yang paling ringan ke bobot yang paling berat. Dalam skala kecil, pencampuran dapat dilakukan secara tradisional dengan menggunakan tangan. Dalam skala besar, pencampuran dapat dilakukan dengan menggunakan mesin pencampur atau mixer. Nah, pencampuran bahan ini diusahakan tercampur secara merata atau homogen. Langkah yang selanjutnya yaitu campuran bahan yang telah homogen tersebut diberi air hangat secara bertahap sebesar 35-40% dari bobot keseluruhan. Diaduk-aduk agar kelembaban keseluruhan bahan merata. Setelah itu, adonan didinginkan, barulah vitamin dan mineral dimasukkan ke dalam adonan. Adonan diaduk secara homogen, kemudian dimasukkan dalam alat pencetak untuk ukuran diameter yang disesuaikan dengan diameter pelet yang diinginkan. Nah, untuk selanjutnya ada hasil cetakan ditampung dalam tampah dan dipotong kecil-kecil sesuai dengan ukuran panjang yang dikehendaki. Langkah selanjutnya ada keringkan pelet di bawah sinar matahari atau dalam alat pengering khusus seperti oven. Setelah pelet sudah dalam keadaan kering, didinginkan pada suhu kamar, dikemas dalam plastik dan diberi label. Dokumentasi dulu. Acara 4 yaitu uji fisik pakan. Pakan buatan adalah pakan yang sengaja disiapkan dan dibuat. Kandungan gizi pakan buatan dapat disusun formulasinya supaya kandungan gizinya lebih lengkap. Untuk
mengetahui tingkat mutu pakan buatan sebelum diberikan pada ikan, maka perlu dilakukan pengujian. Pada pokoknya, ada 3 macam pengujian mutu pakan buatan, yaitu pengujian fisis, kimiawi, dan biologis. Pengujian fisis dilakukan terhadap pakan buatan berbentuk pelet. Pengujian ini meliputi warna, bentuk, kehalusan bahan baku, kekerasan, daya tahan di dalam air, dan daya apungnya. Tujuannya yaitu 1. Mahasiswa mengetahui cara menguji kualitas pakan buatan. 2. Mahasiswa mengetahui faktor-faktor yang menentukan kualitas pakan buatan. Bahan dan alat. Bahan yang digunakan yaitu pakan buatan dan pakan komersial pabrikan. Alat-alat untuk uji fisik. Cara kerjanya yaitu 1. Ambil gelas atau toples dari bahan kaca. 2. Isikan air ke dalam wadah tersebut sampai 3/4 bagian. 3. Ambil pakan buatan sejumlah 10 butir, kemudian masukkan dalam wadah tersebut. 4. Catat waktu memasukkan pakan, waktu pakan tenggelam, dan waktu pakan hancur di dasar wadah. 5. Dengan cara yang sama, lakukan pengujian untuk pelet komersial, kemudian dibandingkan. Ini Mas Indra. Kencana ya. Aisyah. Dikira